Jadi sebenarnya, saudara-saudaraku, bahwa kegiatan kesaksian itu maknanya apabila kita bersaksi, maka itu adalah suatu kegiatan di mana kita mewartakan tentang berlakunya rencana dan kuasa Tuhan Allah serta penggenapannya atas dunia dengan segala isinya. Jadi dengan demikian maka kalau kita bersaksi, maka kita sebenarnya memenuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Sesuai dengan tata gereja, ada 4 kawasan kesaksian yang dapat menjadi ajang kita untuk melakukan pewartaan tentang kebenaran dan keselamatan dari Tuhan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa, sehingga ia dapat menceritakan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengungkapkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu ajang dari kesaksian yang dapat kita lakukan. Bagaimana hebatnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita telah disertai oleh Tuhan dan berbagai berkat melimpah dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya juga kesengsaraan, ada kalanya juga kesedihan menimpa kita, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Itu adalah salah satu aspek kesaksian. Lingkup kesaksian yang kedua itu dapat diungkapkan melalui bukti-bukti yang dapat dilihat oleh orang lain dalam contoh teladan kehidupan kita. Banyak orang mengenali kita dalam kehidupan, nampak bahwa kita orang Kristen, berbeda dengan orang-orang lain yang mungkin dalam kehidupan kita ini kasih lebih tercermin dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, marilah kita di dalam kehidupan ini kita bersaksi, menjalani kehidupan, bersikap, bertingkah laku, bertindak, berperilaku sesuai dengan amalan kasih, sehingga kita memberikan bukti kepada orang lain bahwa Tuhan yang penuh kasih ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan kesaksian melalui cara dengan menguatkan atau menegaskan suatu kebenaran atau keyakinan. Saya ini seringkali kalau di dalam grup, ada teman-teman yang di grup WA itu, teman-teman yang nge-share tentang hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan Kristiani, maka otomatis saya mencoba untuk mengcounternya, menjelaskan bahwa ada kebenaran-kebenaran kasih Tuhan yang mungkin mereka belum pahami, yang mungkin mereka belum mengerti, atau mungkin salah mereka persepsikan. Oleh karena itu, maka kita berkewajiban untuk melakukan itu. Jangan membiarkan lingkungan kita tetap tenggelam di dalam ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran kasih Tuhan terhadap kita. Lalu yang keempat itu adalah kesaksian yang paling tinggi, yaitu syahid. Jadi bersedia untuk mempertaruhkan nyawa demi kebenaran keyakinannya. Tentu saja kita tidak sampai ke sana lah, belum sampai ke sana. Kalau kita lihat 12 murid Yesus itu mengalami mati syahid untuk membela kebenaran tentang berita keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesaksian itu ada 4 ajang ini yang dapat kita lakukan. Butir 1 dan 2 yang tadi sudah saya ungkapkan, ataupun 3 itu menjadi ajang yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks ini. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa
mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai saksi Tuhan. Nah, masalahnya sekarang, kondisi pandemi membuat kita sekarang ini hidup dalam komunitas virtual. Sehingga dengan demikian maka bagaimana perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang dalam kategori kesaksian tadi itu dapat kita tuangkan di dalam komunitas virtual. Untuk ini nanti saya akan coba menyoroti tentang bagaimana komunitas virtual kita, terutama di gereja kita. Jadi begitu. Lalu yang kedua, bukan hanya sekedar kesaksian, tetapi sebagai umat Tuhan, kita juga butuh melakukan pelayanan. Adapun kegiatan pelayanan di bidang cinta kasih itu adalah kegiatan menyatakan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dengan segala isinya. Nah, ini yang terpenting, saudara, perlu digarisbawahi untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, maka menurut saya pelayanan yang di dalam gereja kita diwujudkan dalam bentuk diakonia itu harus tidak hanya sekedar mempertimbangkan kesejahteraan rohani, tetapi juga kesejahteraan jasmani. Ini yang perlu juga dipertimbangkan. Selama ini seringkali kita di dalam kegiatan religi menabuhkan aspek-aspek kesejahteraan jasmani ini. Karena mungkin tidak berselaras dengan kegiatan rohani. Padahal dalam konteks pelayanan di tata gereja kita mengamanatkan bahwa pelayanan itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani maupun rohani. Kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, di era pandemi ini, gereja sebagai komunitas itu sekarang tidak saja menjadi komunitas aktual. Artinya komunitas yang dapat berinteraksi secara fisik, bertemu tatap muka dan sebagainya. Tetapi juga menjadi komunitas virtual. Disebutkan di sana sebagai the visible and the invisible church. Jadi gereja yang tersentuh dan gereja yang tidak tersentuh. Gereja sebagai komunitas aktual dan gereja sebagai komunitas virtual. Sudah 2 tahun ini kita menjalani kegiatan ibadah melalui virtual. Ibadah tidak lagi kita lakukan dengan kumpul bersama-sama, dengan bertemu, berjabat tangan, menebar senyum dan sebagainya. Tetapi kebaktian kita lakukan melalui kegiatan ibadah virtual. Itu pun kita lakukan sendiri-sendiri. Apabila di dalam keluarga tidak sempat berkumpul, mungkin anggota keluarga masing-masing melakukan kegiatan ibadah sendiri-sendiri melalui layanan tata ibadah yang sudah disiapkan oleh gereja. Nah, ini memisahkan ikatan sosial kita. Ini memisahkan keakraban sosial kita. Rasa kangen ingin bertemu, rasa kangen ingin berbincang, rasa kangen ingin bersendau gurau, sekarang ini terbatasi oleh ruang-ruang virtual dalam konteks ini. Ini menjadi kendala dan ini menjadi problem yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apakah kita masih bisa tetap mengaktualisasikan kesaksian kita melalui komunitas virtual yang ada? Jadi begitu. Di dalam tuntunan ini, Bapak Pendeta Abednego Adinugroho mengungkapkan hasil penelitian dari seorang seorang agamawan, jadi begitu, bernama Debbie Herring. Dia mengungkapkan tentang sebuah fenomena komunitas virtual UK Religion Christian yang merupakan gabungan dari 21 denominasi gereja. Jadi begitu. Dia mengungkapkan di sana ada segi-segi positif. Jadi begitu. Segi-segi positif di dalam komunitas virtual ini. Sehingga mereka menyatakan bahwa komunitas virtual ini sebenarnya juga komunitas suci yang dapat dimanfaatkan untuk membangun iman. Untuk membangun keteguhan, kepercayaan kita
kepada Tuhan untuk membangun perilaku-perilaku positif kita dalam rangka menebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, penelitian ini dilakukan di Inggris, di luar negeri, yang masyarakatnya tentu berbeda secara budaya, secara sosial, maupun dalam konteks pendidikan dan kemajuan teknologinya. Sehingga kalau seandainya komunitas virtual ini terus-menerus kita tidak kunjung selesai menangani masalah pandemi ini, maka ada beberapa persoalan yang perlu menjadi renungan kita bersama. Dalam diri kita masing-masing, kita perlu mempertanyakan, apakah kebaktian secara online telah mengurangi kadar keimanan jemaat? Nah, ini mestinya Komperlitbang kita perlu melakukan penelitian. Benarkah bahwa dengan kebaktian secara online ini sebenarnya kadar keimanan kita tetap terjaga, kadar kebersamaan kita tetap terjaga? Tentu saja terganggu pastinya. Jadi begitu. Nah, terkait dengan persoalan komunitas virtual ini, saya mencoba mengidentifikasi ada 6 butir masalah dalam upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga komunitas gereja ini secara virtual. Yang pertama, belum semua jemaat memiliki kemampuan untuk mengakses internet. Ya mungkin di antara kita persoalan internet ini bukan persoalan yang problem gitu, tetapi bukan masalah yang mengkhawatirkan dan kita bisa mengaksesnya setiap saat. Tetapi masih banyak warga dan saudara-saudara kita yang belum memiliki kemampuan untuk mengakses internet secara leluasa. Itu yang menjadi kendala bagaimana kita mengembangkan komunitas virtual untuk layanan kesaksian. Yang kedua, kukungan kebudayaan dan kebiasaan membangun ikatan sosial secara tatap muka. Dari sejarah perkembangan gereja, dapat kita ketahui bahwa pengembangan gereja Kristen Jawi Wetan ini diawali dari ikatan kekeluargaan, berangkat dari komunitas-komunitas bawah yang terus berkembang. Dan kita sudah terbiasa dengan budaya dan kebiasaan untuk membangun ikatan tatap muka itu. Oleh karena itu, dengan berkembangnya komunitas virtual dalam cara kita bergereja, maka ini perlu mengubah kebiasaan dan tradisi yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, ini juga menjadi kendala bagi kita untuk mengembangkan komunitas virtual sebagai ajang untuk membangun kesaksian. Lalu yang ketiga adalah kurangnya antusiasme untuk mengikuti dan menyimak program-program virtual yang disajikan oleh gereja. Terbukti pada malam ini, berapa ribu anggota gereja kita. Ternyata hanya 33 orang yang mengikuti kegiatan doa bersama pertama ini. Jadi kita sudah berupaya untuk mengembangkan program-program yang menyajikan kegiatan-kegiatan yang kita sajikan secara virtual. Tetapi ternyata jemaat kita masih belum terbangun antusiasmenya untuk membangun itu. Beberapa waktu yang lalu ada kegiatan ngobrol bareng pendeta. Ternyata yang mengakses juga dapat dihitung. Pada saat saya melakukan webinar untuk ulang tahun Balai Wiyoto itu, pesertanya tidak sampai 200 orang. Padahal itu disetting untuk seluruh warga gereja di Jawa Timur ini. Sehingga dengan demikian maka perlu dibangun antusiasme warga untuk mengikuti dan menyaksikan layanan-layanan yang dikembangkan oleh para majelis maupun organ gereja terkait dengan komunitas virtual ini. Lalu yang keempat adalah pemaknaan ibadah secara sempit. Hanya sebagai kegiatan rutin mengikuti kebaktian virtual. Tidak dapat kita sadari bahwa sajian-sajian program-program virtual
itu yang banyak diakses ya hanya kebaktian saja. Kegiatan-kegiatan yang lain kurang diminati. Bahkan mungkin ini perlu ada penelitian tersendiri, bisa saja nanti kebaktian patuwen itu pun juga tidak banyak diikuti oleh masing-masing keluarga. Jadi seperti itu. Oleh karena itu maka pemaknaan yang sempit bahwa kegiatan ibadah itu dapat dilakukan dimanapun melalui sarana dan prasarana serta wahana apapun termasuk wahana virtual itu perlu dibangun kepada warga. Lalu belum adanya penelitian yang mendalam tentang apa harapan warga jemaat terkait dengan pergeseran dari komunitas aktual ke komunitas virtual. Ini nanti teman-teman Komperlitbang bisa mengembangkan kegiatan ini untuk melakukan penelitian bagaimana sebenarnya harapan warga jemaat terkait dengan pergeseran komunitas dari komunitas aktual ke komunitas virtual. Bisa dibuat kuesioner begitu lalu nanti disebarkan melalui Google Form ke masing-masing kelompok. Saya pikir ini layak dan mudah untuk dilakukan. Karena bagaimanapun juga komunitas virtual juga harus dilakukan penelitian secara virtual pula. Lalu yang keenam, menurut saya adalah perlunya dikembangkan program-program pelayanan yang mengacu kepada kesejahteraan rohani dan jasmani. Makanya tadi saya lihat dari rangkaian bulan Gospel ini ada kegiatan-kegiatan untuk menyajikan ekonomi kreatif dan segala macam, maka itu bagus sekali. Adanya program Sapa Siji itu juga bagus sekali. Tetapi rupanya kemarin itu ya saya melihatnya hanya rame di awal, tapi setelah itu tenggelam dalam konteks ini. Inilah saudara 6 permasalahan utama yang mungkin bisa saya ajukan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melengkapinya dengan berbagai hal yang lain. Bahwa sebenarnya memang ada kendala-kendala yang kita hadapi dalam kita mengembangkan komunitas virtual untuk membangun kesaksian kita. Nah, sebagai akhir Bapak Ibu, saya tidak sempat menjelaskan ini. Mohon nanti dibaca Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan 8. Saya bacakan aja sekilas meskipun karena keterbatasan waktu saya tidak akan menguraikannya. Di ayat 6 termukakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi berbahagialah orang-orang yang menyimpan kekuatan kasih Tuhan di dalam dirinya, yang akan senantiasa terdorong untuk menerapkan perilaku, tindakan, dan sebagainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 diungkapkan di sana, apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi seperti bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dalam kondisi kita hidup menggunakan kekuatan Tuhan, maka segala kesulitan dalam perjalanan di lembah yang penuh kesulitan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan mata air dan juga menyelubungi kita dengan berbagai berkat. Dan yang terakhir di ayat 8 diungkapkan di sana, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita lihat di sana bahwa dengan kekuatan kasih Tuhan di dalam diri kita, maka kita menjadi semakin kuat di dalam upaya kesaksian maupun pelayanan kepada Tuhan. Dan semuanya kita arahkan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan untuk mengakhiri renungan kita pada malam ini, mari bersama-sama kita menyatukan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh maha besar Tuhan dan sungguh maha baik yang tiada henti memelihara kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak-Mu malam ini kami menghadap takhta-Mu yang suci. Menghatur puji dan syukur atas segala limpahan berkah dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan bahwa kami masih sangat lemah,
masih sering kurang bersemangat, tidak antusias dalam peran sebagai saksimu untuk mewartakan kasih-Mu di dunia ini. Kami masih sering menonjolkan kepentingan diri. Kami masih sering menonjolkan kepentingan keluarga kami. Kami masih sering menonjolkan kepentingan teman kami. Kami masih sering menonjolkan kepentingan kelompok kami. Dan kurang menyebar tumpahkan kasih-Mu kepada sesama dalam lingkup yang lebih luas. Ampuni kami Tuhan dan berkati hidup kami untuk menjadi saksi bagi karya-karya-Mu yang agung di dunia ini. Ampuni Tuhan dalam pelayanan kami, juga yang kami dapat sering lebih terdorong oleh keinginan untuk penghargaan dan pujian dari orang lain. Jadikan kami umat-Mu yang dapat melayani sesama dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas. Biasakan kami untuk berbuat baik, ya berbuat baik saja bagi sesama kami tanpa mengharap memperoleh imbalan. Kami yakin dan sungguh percaya Tuhan berkenan untuk menjadikan kami sebagai umat-Mu gigih dalam bersaksi dan giat bersemangat dalam pelayanan, agar nama-Mu sungguh dibesarkan dan kasih-Mu terasakan oleh dunia ini. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu GKJW. Mohon berkat-Mu Tuhan, agar gereja kami menjadi ajang yang sejuk, nyaman, dan rumah yang indah bagi kami anak-anak-Mu untuk saling menyatukan diri dalam upaya besar menaburkan kasih-Mu dan melayani sesama kami. Demikian Tuhan doa permohonan kami, yang semuanya ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada Bu Wareh. Semoga Tuhan memberkati. Salam. Amin. Salam. Terima kasih Bapak, luar biasa. Bukan suatu kebetulan ternyata kami meminta Pak Ayong untuk menyampaikan materi hari ini, ternyata luar biasa. Semoga kita semakin antusias, semoga kita semakin tertarik, yang luar biasa. Terima kasih Pak Ayong, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Memang doa malam virtual kita hanya sejenak gitu ya. Rasanya kayak kurang panjang ini tadi waktunya. Tapi ya ternyata ya begitu, kita harus belajar untuk memahami dan peduli dengan yang lain begitu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini untuk doa malam bersama nampaknya cukup sampai di sini. Tetapi kami rindu Bapak Ibu untuk minggu depan jangan lupa untuk hadir lagi, karena masih ada tema-tema yang menarik. Hari ini masih cerita bagaimana membangun komunitas virtual. Tapi minggu depan kita mau bercerita bagaimana sih bersaksi, bagaimana melayani. Nah ini kita sampai kemudian tanggal 29 nanti dan juga webinar di tanggal 5 Juni. Jadi kami rindu Bapak Ibu yang hari ini hadir untuk terus bisa hadir pada pertemuan-pertemuan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Ya. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang virtual, boleh kita foto bersama nampaknya? Boleh kita foto bersama Mas Teddy. Nah ini luar biasa. Matur nuwun Pak Ayong. Ya, ternyata terima kasih. Luar biasa Tuhan boleh memakai Pak Ayong hari ini. Ya. Mas Teddy, boleh kita foto bersama? Mungkin bisa. Ya. Tolong dinyalakan semua kameranya. Oke, moga Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya. Ini kesempatan yang luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di virtual Zoom. Wajah saya dibesarkan sama Bu Wareh jejer. Loh jangan Pak, nanti yang lain nggak kelihatan Pak. Boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu, boleh saling menyapa. Tidak apa-apa, kita sudah selesai di doa malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Ayong. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya. Jangan lupa, sudah selesai fotonya sambil di foto. Saya sampaikan. Pak Ayong, di grup kita juga sekali-sekali bisa Zoom. Ya, luar biasa sih. Ya. Jangan lupa kegiatan bulan Kespel tanggal 22 masih juga ada Zoom di link yang sama, di jam yang sama minggu depan. Pembicaranya dirahasiakan supaya nanti penasaran begitu ya. Ada apa ceritanya minggu depan gitu. Jangan lupa Bapak Ibu, ada banyak kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan, termasuk Bapak Ibu harus kirim foto memberikan tanaman.
Ya, Bapak Ibu punya tanaman di rumah. Nah, mari kita berbagi tanaman kepada tetangga. Jangan lupa Hari ini difoto. mari kita mengambil Ya. Dan ini apa? Saya yang lebih penting lagi sebarkan kegiatan ini kepada warga gitu. Oh, sip. Supaya lebih Ya. banyak. Ya. Rasanya 33 orang ini kecil banget lah ya. Ya, Ya, jadi mohon disebarkan, diketok tularkan kepada yang lain supaya mereka juga ikut terlibat. Karena juga ini sebagai ajang kesaksian kita. Ya, Saya leres pikir Bapak. Betul. Termasuk juga kegiatan pengelolaan sampah Bapak Ibu mungkin menggunakan mengelola sampah kompos dan lain sebagainya, silakan difoto juga dan itu dikumpulkan kepada kami panitia. Oke, steady, sudah selesai pengambilan foto? Sudah selesai? Ya. Oke. Ya. Gak kerasa kayaknya kita tadi ya, tidak terasa. Kalau ceprot. Dan juga kegiatan baksos kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ada banyak rangkaian di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk antusias semuanya. Jangan lupa Sabtu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. kita semua. Sampai jumpa Bless you all. semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua. Ya. Atur nuhun Pak Pendeta sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih.